Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para jamaah channel YouTube Tiadid Official dimanapun berada serta suara difabel dimanapun berada, rahimakumullah. Kita kali ini akan mengaji seperti biasa di dalam konten tunanetra mengaji, dan kita hari ini mengaji kitab Mukhtasar Ahadits An-Nabawiyah. Insyaallah hadis ke ini acak ya, Pak. Saya acak karena saya belum bisa untuk dibaca sampai hatam. Jadi yang saya paham yaitu saya kaji. Untuk hadis-hadisnya saya kutip-kutip gitu aja. Ini kita di huruf jim. Di huruf jim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 514. Al-junubu, junub ya, jim ya. Al-junubu yakni orang-orang yang junub. Wal haidu, orang-orang yang haid. La yaqra syai'un minal Qur'ani, tidak boleh membaca sesuatu dari ayat-ayat Al-Quran. Syai'un minal Qur'ani, ayat-ayat Al-Quran. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Tabrani. Jadi di sini sudah jelas ya. Al-junubu yakni orang-orang yang junub. Nah, orang yang junub itu biasanya orang yang suami istri habis berhubungan badan, hubungan intim, habis bersenang-senang. Nah, itu junub. Nah, penyebab junubnya itu pokoknya bertemu itu sudah junub. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah diterangkan kurang lebih, idal taqol hitanani, apabila telah bertemu, yakni kemaluan kedua laki-laki dan perempuan itu, wajibal ghusluh, maka wajib baginya ia mandi. Rawahu Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah. Wajibal ghusluh ya. Wajibah maka wajib baginya al-ghusluh yakni ia mandi. Yang dimaksud di sini hadis yang dimaksud mandi di sini ya mandi junub. Karena bertemunya kemaluan saja itu sudah junub. Nah, ini ada kalau yang nggak setuju ya keliru. Karena yang Kanjeng Nabi yang sudah ngomong gitu masa kita nggak setuju gitu loh. Ya, saya pernah dengar seperti itu, tapi saya tidak menyebut nama. Nah, kalau junub itu berarti ya harus mandi. Kalau tidak, sholatnya tidak sah, baca Quran nggak boleh di dalam mazhab Syafi'i. Karena ini diambil dari hadis ini, ya ini yang menggunakan ini mazhab Syafi'i. Maksudnya ini diambil dari hadis dan ini digunakan oleh mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i. Di Indonesia ini banyak yang ikut Syafi'i ya. Khususnya orang NU, Nahdlatul Ulama ini ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu ya kalau subuh kunut, ya kalau salawat itu tahiyat itu ada sayyidinanya. Kalau bismillah dikeraskan saat sholat subuh, maghrib, isya itu dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampai terus sampai akhir Fatihah. Nah, itu dikeraskan. Jadi saya sekali lagi bacakan ya hadis riwayat Tabrani nomor 514 huruf jim. Al-junubu wal haidu la yaqra syai'un minal Qur'ani, rawahu Tabrani. Ya, la yaqra syai'un minal Qur'ani, rawahu Tabrani. Tidak boleh membaca sesuatu dari ayat-ayat Al-Qur'an apabila orang itu junub maupun haid. Hendaklah kita kalau memang itu kita orang NU atau lebih-lebih jelasnya mazhab Syafi'i gitu. Di Indonesia ini
Kalau tarawih 23 rakaat itu mazhab Syafi'i ya. Itu kita hendaklah mengikuti gitu loh. Jangan sampai kita itu acak-acakan. Jangan sampai kita itu talfik itu mencampur mazhab. Pokoknya ikut aja mazhab campur, pokoknya ikut. Ya, Quran itu ya dibaca ya enggak. Walaupun haid ya baca gitu. Nah, jangan gitu. Aku kata guruku di sekolah gitu loh. Hati-hati ya. Kadang di sekolah itu ada juga yang beda. Mungkin saudara kita yang Muhammadiyah itu ambil pendapat yang lain. Nah, ini bukan menyalahkan. Monggo silahkan. Tapi kita harus jelas. Kalau memang kita ikut mazhab Syafi'i, dipegang benar-benar, jangan baca Quran. Kecuali terpaksa. Kalau memang untuk hafalan dan itu dituntut untuk setoran, hafalan. Kalau nggak setor nanti ada masalah. Nah, gimana lagi kan terpaksa gitu. Ini masih ada ulama yang memperbolehkan. Mungkin udah jadwalnya, mungkin kita sebagai qori, ya wis terpaksa kan begitu. Kalau memang nggak ada apa-apa ya jangan membaca, jangan dibaca. Apalagi memegang mushaf, malah nggak boleh lagi, itu sepakat itu malah sudah ulama. Al-Quran itu yang bisa menyentuhnya orang-orang yang suci, gitu. Dari sini kita ambil pelajaran, mungkin dulunya yang nggak tahu, kalau misalnya keadaannya itu ini apa? Keadaannya itu junub, haid, hendaklah kita menghindarinya untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kecuali ayatul hafizah. Ayat hafizah gimana? Al-Falaq, An-Nas, atau doa-doaan itu boleh. Ya. Jadi seperti itu. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Untuk kajian yang sederhana ini, insya Allah besok atau lusa atau kapan lah saya akan kembali lagi untuk mengisi di YouTube saya ini dan juga channel YouTube-nya Mas Jalu Adilu gitu bernama Suara Difabel. Semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.